Kenapa kok bisa ini kitab dikarang? Sebabnya apa? Kan biasanya orang itu kalau mau ngarang apa sesuatu, mau nulis sesuatu itu ada sebab. Orang mau ngumpulin suatu karya ilmiah, karena saya skripsi. Kalau enggak malas. Saya ngajar ini, saya ngajar itu. Nah, itu ada sebab. Di sini disebutkan kalau ulama anin nadhim qissatan tarifatan fi sababi nadhamihi hadhihi al-manzumah la ba'sa binaqliha. Ulama menukil suatu kisah yang menjelaskan tentang sebab dikarangnya ini nazam, dikarangnya ini puisi, dikarangnya ini syair. Kenapa? Bahwasanya an-nadhim, pengarang, itu bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW, beliau melihat Nabi Muhammad dikelilingi oleh para sahabatnya. Seketika Rasulullah berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, karena yang ngarangnya adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Jadi kan kitab ini namanya Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu berupa kayak syair-syair puisi. Yang ngarangnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Karena itu puisi terkadang gak terlalu jelas daripada makna. Nah, ada ulama yang memahami secara dalam itu syair walaupun cuma satu bait, disyarahkan, diperjelas. Nah, namanya kitab Jala'ul Afham yang ngarangnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Pada saat Sayyid Muhammad itu ngarangnya ini kayak gimana, beliau nyuruh muridnya yang namanya Kiai Ihya Ulumuddin untuk nulis. Ya, itu asal muasal ini kitab dikarang. Akhirnya pada saat itu Rasulullah berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, "Iqra' manzumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah." Bacalah nazam atau kumpulan syair tentang tauhid, yang mana siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menghafalnya dia akan mendapatkan segala apapun keinginannya dari setiap kebaikan, selagi wafaqal kitab was sunnah, selagi sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Ahmad Al-Marzuki mimpi Nabi Muhammad memerintahkan, beliau bingung. Yang mau dibaca ini yang mana? Beliau kagak tahu. Dan beliau spontan nanya kepada Rasulullah SAW, "Wa ma tilkal manzuma ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, itu nazaman yang kayak gimana? Maka akhirnya pada saat itu sahabat berkata kepada Ahmad Al-Marzuki, "Engkau diam, cukup dengar dari Nabi Muhammad SAW apa yang dikatakan oleh beliau." Tiba-tiba Nabi Muhammad berkata, "Qul ya Ahmad Al-Marzuki, katakanlah, abda'u bismillahirrahmani." Akhirnya Ahmad Marzuki bilang juga, "Abda'u bismillahirrahmani." Terus Nabi Muhammad nyambung, "Wa bi rahimi da'imil ihsani." Ahmad Al-Marzuki juga nyambung. Ya. Setiap Nabi baca, dia ikut baca. Satu bait dibaca, dia ikut baca. Sampailah nyampe ke dalam bait yang berbunyi, "Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi." Dan setiap kali dibaca oleh Ahmad Al-Marzuki, itu Rasulullah mendengar. Ya, Rasulullah SAW mendengar. Tiba-tiba pada sampai bait terakhir tadi, dia bangun dari tidurnya. Tapi luar biasa, subhanallah. Kita aja kalau mimpi terkadang gak full kita ingat apa yang kita mimpikan. Namun Ahmad Al-Marzuki sekitar 57 daripada bait yang dihafal dari Nabi Muhammad, beliau pada saat bangun beliau baca dari awal sampai akhir. Bisa dibaca. Ya, kalau kita kan kagak. Kalau orang ngomong pertama kali, tunas pisang, nyampe ke orang lain udah jadi pisang goreng. Saking panjangnya omongan, berubah ke sini. Ya. Kalau kita kan kayak gitu. Apalagi masalah mimpi. Ini pada saat dia mendengar dari Nabi Muhammad, dia bangun, apa yang Nabi Muhammad ucapkan pas, nggak berubah. Iya, nggak berubah.
Maka akhirnya keesokan harinya dia mimpi Nabi Muhammad lagi. Pada saat dia mimpi Nabi Muhammad, kebetulan pas tidurnya ini waktu malam. Ya, maksud malam waktu sahar ini, beliau habis sholat isya, beliau bangun tahajud, habisnya tidur lagi. Ya, habisnya tidur lagi. Udah bahasa di sini apa? Dini hari. Ya, udah dini hari banget. Pada saat beliau tidur lagi, beliau bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, "Ya Ahmad, ayo baca apa yang telah kita kumpulkan semalam daripada syair tauhid." Akhirnya Ahmad Al-Marzuki membaca di hadapan Nabi Muhammad dari awal sampai akhir. Nabi Muhammad menyimak, Nabi Muhammad berada di hadapannya. Dan sahabat Rasulullah pada saat itu semuanya hadir mendengar apa yang dibaca oleh Ahmad Al-Marzuki. Setiap bait yang dibaca oleh Ahmad Al-Marzuki, itu sahabat mengucapkan amin, amin, amin. Misal, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani. Sahabat jawab amin. Falhamdulillahil qadimil awwal yal akhiril baki bila tahawuli. Sahabat ngomong lagi amin. Terus sampai bait yang terakhir. Setelah khatam dari bacaannya, maka Nabi berkata kepada Ahmad Al-Marzuki, waffaqakallahu ta'ala lima yurdi. Semoga Allah Ta'ala memberimu taufik. Ya, Allah memberimu taufik kepada perkara yang diridhoi sama Allah. Wa qabila minka dzalik, dan semoga Allah menerima apa yang engkau lakukan. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'a bihal 'ibad. Amin, kata Rasulullah. Dan semoga engkau diberkahi oleh Allah, dan semoga orang mukmin juga mendapatkan keberkahan. Dan semoga ini kitab, kata Rasulullah, memberikan manfaat untuk masyarakat. Kemudian keesokan harinya, thumma su'ila an-nadhim ba'da ittila'in nas 'ala tilka al-manzumah. Ada seseorang nanya kepada Ahmad Al-Marzuki setelah beliau membeberkan cerita ini, setelah beliau menjelaskan dan mengajarkan orang lain tentang syair yang beliau dapat dari Rasulullah. Terus ada yang nanya, ini dapatnya dari siapa? Ini dapatnya kayak gimana? Caranya kayak gimana? Maka akhirnya fa'ajaba su'aluhum, dijawab oleh Ahmad Al-Marzuki. Dijawab dengan kalimat wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dan setiap apapun yang datang dari Rasulullah SAW, maka bagi kita harus menerima. Ya, apa yang datang dari Rasulullah kita harus menerima. Tapi datangnya dari mimpi. Ya, kalau datang dari mimpi, selagi itu bukan hal-hal yang ada hukum, ya misal tentang masalah puasa, masalah ini, misal ada orang mimpi Nabi. Nabi bilang di dalam mimpinya besok Lebaran. Padahal pada saat itu masih tanggal 28. Kan Lebaran ada dua kemungkinan. Ya, kalau nggak 29, 30. Maka akhirnya Nabi bilang, besok Lebaran. Maka kayak gimana? Apakah berarti semua umat muslimin harus Lebaran besok? Enggak. Kenapa? Karena ini masalah hukum. Apalagi ada hadis di dalam, pada saat Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad mengatakan, berbukalah kalian. Maksud buka di sini enggak puasa lagi dengan dua hal. Yang pertama dengan melihat hilal. Kalau hilal kagak ada, enggak kelihatan, maka kata Nabi Muhammad fa'akmilu 30, sempurnakan 30 hari. Terus dia mimpi, ya bagi dia doang enggak masalah. Ya bagi dia hakku taslim wal qabul, harus diterima, harus dia lakukan karena mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi nggak mungkin bohong. Tapi kalau tentang hukum, kita harus cocokkan dengan apa yang ada. Namun kalau dari segi faedah, fa hakku taslim wal qabul, maka bagi kita untuk menerimanya. Ini kan faedah tentang tauhid, ini adalah faedah dan tidak bertentangan dengan hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad semasa beliau hidup. Maka Syed Ahmad Al-Marzuki menambahkan fakullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu.
Setiap apa yang datang dari Rasulullah, maka bagi kita sebagai umatnya kita terima, ya, dan kita amalkan. Wa hadha ma akhbara bihi al-muallif an nafsihi wa nahnu naqalnahu bi nassihi wal 'uhda 'ala ar-rawi. Dan di sini disebutkan kami menceritakan cerita ini sebab kenapa ini dikarang. Kami mendapatkan cerita tersebut langsung dari pengarangnya. Ya, maksud langsung dari pengarang. Jadi pengarang tersebut nulis atau pengarang tersebut cerita kepada seseorang. Orang tadi cerita kepada orang lain, terus nyambung sampai kepada kita. Maka di sini disebutkan wal uhda 'ala rawi. Kalau ada kesalahan, maka tanggung jawab kepada yang meriwayatkan. Ya, kepada yang meriwayatkannya. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan muqaddimah daripada ilmu tauhid, permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu qala an-nadhim rahimahullah. As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Aku memulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang terus menerus berbuat baik kepada makhluknya. Di sini kita harus tahu kalimat Allah ini adalah kalimat yang luar biasa. Rata-rata ulama nggak bakal mengucapkan ngomong nama Allah, namun mereka mengatakan lafzul jalalah. Jadi seperti kalau misalnya membahas ilmu nahwu, ya, ilmu tata cara metode membaca bahasa Arab. Ada kan namanya bahasa Arab gundul, kagak ada harokat. Cara bacanya pakai ilmu nahwu. Pada saat ketemu nama Allah, mereka nggak mengatakan Allah fa'ilun, nggak kayak gitu. Tapi lafzul jalalah, lafaz yang mulia, yang agung, ya, sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus memuliakan walaupun cuma kalimat, walaupun cuma huruf. Itu ada seseorang, saya lupa namanya, Bishr Al-Hafi atau siapa, atau Abdullah Ibrahim bin Adham atau Abdullah bin Mubarak, antara tiga orangnya tadi. Dia ini mantan preman. Dosa dia lakukan semuanya udah. Ya, namanya preman. Ya, halal haram mah hantam. Suatu hari dia di perjalanan, di pasar, dibawa duit sedikit. Dia pengen beli roti buat ngisi perutnya. Gak taunya pada saat di pertengahan jalan dia keinjak ada kertas. Kertasnya pada saat itu udah lusuh, jelek, kotor. Dia ambil, pada saat dia buka di situ ada tulisan Allah, ada lafzul jalalah. Ngelihat ada nama Allah di situ, apa yang dia lakukan? Dia langsung ke pasar, lebih cepat lagi. Itu kertas dia bawa, duit yang sebenarnya hanya cukup untuk beli roti, nggak jadi dia beli roti. Dia belikan minyak wangi dengan uang yang cukup tersebut. Setelah minyak wangi ia dapatkan, itu kertas dia bersihkan dan dia kasih minyak wangi untuk memuliakan lafzul jalalah, nama Allah. Udah selesai, dia taruh di tempat yang gak bakal diinjak orang lagi, di tempat yang mulia, di tempat yang muhtaram, ya, yang agung. Gara-gara ini, malam hari pada saat dia tidur, dia bermimpi ketemu hatif, mendengar hatif. Hatif ini kalau bahasa Arabnya sekarang nih, hatif itu HP. HP bahasa Arabnya bisa hatif, bisa jawal. Kenapa dibilang hatif? Hatif itu kita ngomong, ada suara tapi kagak ada orangnya. Ini HP ini kalau misalnya lagi ada nelpon, loudspeaker aja, bukan video call ya, loudspeaker aja, orangnya kagak ada, suaranya ada. Nah pada saat itu ini ulama mendengar di mimpinya ada hatif, ada suara. Suaranya apa? Berbunyi, tayyabta ismi la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Engkau telah memuliakan, mengindahkan namaku, aku akan indahkan namamu di dunia dan di akhirat. Bangun, pada saat dia bangun dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu nama siapa yang tadi pagi dia muliakan, nama Allah.
Dan kata Allah, akan aku muliakan namamu di dunia dan di akhirat. Dulunya preman, setelah itu dia taubat. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab-kitab tentang tasawuf, pembersihan hati, di situ ada nama ulama tadi. Bisa dilihat antara tiga, saya lupa namanya. Kalau nggak Bishr, bukan Bishr, maaf. Kalau nggak Ibrahim bin Adham atau Abdullah bin Mubarak, antara dua ini. Kalau nggak Ibrahim bin Adham atau Abdullah bin Mubarak. Gara-gara itu tulisan tuh. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan. Ya, jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun itu kebaikan, muliakan. Sekecil apapun itu kebaikan, kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Sampai kata Nabi Muhammad, walau imatatul ada anit thariq, walaupun cuma memindahkan kotoran dari pinggir jalan. Ada paku, ada kulit pisang yang kalau misalnya orang lewat bisa kepleset, ban bisa pecah, kita singkirkan, kita buang, itu pahalanya besar di sisi Allah. Terkadang itulah keridhaan Allah yang Allah simpan di dalamnya. Jangan kira keridhaan Allah di hal-hal keibadah, sholat wajib. Terkadang hal-hal yang kecil itu mengundang keridhaan Allah. Imam Ghazali yang karangannya luar biasa, yang ibadahnya luar biasa, sholat puasanya luar biasa, sampai kita semuanya hampir kenal dengan nama Imam Ghazali, Hujjatul Islam, ulama besar. Namun ada seseorang yang bermimpi bertanya kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat denganmu? Kata dia apa? Semua amalanku tidak diterima sama Allah, bahkan kitabku, karanganku tidak diterima sama Allah. Namun gara-gara ada satu hal yang sangat remeh, semua itu diangkat oleh Allah dan diterima. Awalnya nggak diterima. Tahu gara-gara apa? Dia lagi nulis kitabnya, nggak taunya ada laler nempel minum tinta, dia diamin sampai kenyang. Ya, dia diamin sampai kenyang. Udah selesai, akhirnya dia nulis lagi. Gara-gara itu dirahmati sama Allah. Gara-gara itu dipandang sama Allah. La tahtagiranna minal ma'rufi syai'a, kata Rasulullah. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun kebaikan, ya kebaikan. Lakukan, segerakan. Jangan gua antar aja deh, besok aja, antar aja, lusa aja. Kita nggak tahu kapan kita mati. Lakukan, segerakan. Ya, maka dari itu seseorang seperti yang tadi hanya memuliakan kalimat Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kalau ada orang memuliakan Al-Quran? Bagaimana kalau ada orang memuliakan hadis? Makanya nggak heran kita ngelihat ada seorang ada seseorang ahli hadis yang bernama Imam Malik. Ya, itu Imam Malik yang pengarang kitab Muwatta. Itu tidaklah beliau membaca hadis kecuali beliau mandi, sholat sunnah 2 rakaat, pakai pakaian yang bagus, beliau naik ke kursi yang paling mewah. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi beliau sedang membaca sabdanya Nabi Muhammad. Seakan-akan lidah yang beliau gerakkan, lidah nih, A-I-U, itu seakan-akan ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Karena beliau sedang membacakan sabdanya. Ya. Bagaimana dengan orang yang memuliakan surat Yasin? Ini sekarang sering nih. Ya, surat Yasin yang berada dibagi-bagikan pada saat tahlil 40 hari, 100 hari. Itu Yasin diterima, ditaruh di bawah. Ya, bahkan masih muliaan makanan, masih ada tatakannya, masih ada piring. Ini Yasin ditaruh sejajar sama kaki, ditaruh di karpet. Bahkan kalau gak ada karpet, itu tempatnya tanah, ditaruh di tanah. Kenapa? Wah, pikiran dan plastiknya juga rapi. Gak pernah kita memuliakan, bahkan seperti Yasin. Kalau ada orang memuliakan cuma kalimat Allah, dapat taubat, namanya dimuliakan nama Allah, dia diagungkan oleh Allah sampai jadi orang hebat. Bagaimana kalau kita memuliakan Yasin? Ini Yasin terkadang ditaruh sembarangan. Habis baca Yasin ditaruh di kaki, sejajar sama kaki. Iya, malah tinggian besek. Besek diangkat, pegang kayak gini, Yasinnya kayak gini bawanya. Jangan sampai kita tidak memuliakan hal-hal seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya kita udah memuliakan, tapi ngeliat orang lain yang tidak memuliakan hal tersebut, bagaimana caranya? Ya tegur kalau misalnya bisa. Kalau nggak bisa ditegur, ya kita yang ngambilin aja. Pak, minjem bentar Pak. Ngomong aja minjem. Ya. Pada saat udah minjem kita pegang. Ditaruh di sini. Ntar dia ngeliat, oh berarti salah. Kalau misalnya udah kita balikin lagi dia masih naruh, wah gablek udah. Ya, udah susah banget itu berarti. Iya.
Walhasil muliakan surah Yasin tersebut. Al-Fatihah, kalau ada kertas Al-Fatihah muliakan juga. Sampai kita dulu diajarkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Ridho Assegaf, saking beliau ingin dapat kedudukan sama kayak orang yang saya jelaskan tadi, itu sampai beliau bilang, jangankan kalimat Allah, usahakan ada huruf bahasa Arab tuh kita muliakan. Jangan memandang, itu bahasanya orang Arab, jangan memandang itu. Jangan memandang, ini mah ucapannya mereka, bahasa mereka, jangan. Tapi pandanglah bahwasanya huruf tersebut berada di dalam Al-Quran. Itu aja. Insya Allah dengan niat kita kayak gitu, kita mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Orang yang memuliakan Allah pasti dimuliakan oleh Allah. Jadi pada saat kita menemukan itu, nggak bisa memuliakan bungkus Indomie, ya komposisinya bahasa Arab, ya. Sampai dulu kita itu sebenarnya itu nggak masalah, itu nggak ada kalimat Allah, nggak ada kalimat Rasul. Cuma kita dulu diajarkan sampai segitunya. Kata beliau, bungkus masa kita simpan di lemari? Kayak gimana, bakar? Ya, sehingga tidak keinjak sama orang lain. Ya, ala kulli hal wal hasil muliakan. Terlebih nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau misalnya nama Allah ada nggak di sini? Tapi itu kurang kelihatan. Jadi nggak apa-apa deh, kita contohkan di situ. Itu kalimat Allah, alif lam lam ha. Kalau alifnya kita hapus, yang pertama Allah kita hapus, itu berubah. Tapi artinya tetap Allah. Iya. Kan alif dihapus, maka berubah jadi lillah kalau bahasa Arabnya. Apa arti lillah? Untuk Allah. Lam yang pertama lagi kita hapus, jadi 2 huruf, lahu, untuk Allah. Yeah. Lamnya kita hapus, sisa apa? Sisa kalimat ha, huruf ha. Apa artinya? Hu. Apa itu? Allah. Makanya ada zikir setelah sholat, hu 12 kali. Ya, dianjurkan. Baca hu. Apa itu? Allah. Allah huwa. Allah. Ada ulama lagi mengatakan, walaupun haknya dihapus, yang namanya Allah tetap ada di hati kita. Itu kalimat Allah. Jadi muliakanlah kalimat Allah yang berada dimanapun. Mau di Yasin kek. Nah ini juga nih, misal ada akikah, misal ada acara akikah, jangan sampai ngegambar di kertas, ada tulisan Bismillah. Mau pakai foto anakku terserah. Habis fotonya dibuang, diinjak terserah. Yang penting jangan pakai bismillahnya. Tulis saja namanya siapa, udah selesai. Lahir tanggal berapa, doakan sudah. Jangan pakai nama Allah. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab. Usahakan jangan. Wah, saya pakai artinya Bismillah. Usahakan juga kalau bisa jangan. Kalau emang bisa bakal diinjak sama orang lain. Kalau bakal diinjak sama orang lain, lebih baik jangan. Toh artinya sama Bismillah, cuma berubah aja latinnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan yang penting jangan bahasa Arab, cuma kita usahakan lebih muliakan lagi nama Allah. Jangan takut, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Ini agak terkadang kotaknya Bismillahirrahmanirrahim udah bukan laminating, di print lagi. Bingung akhirnya kita. Mau makan ayamnya ngelihat tulisan ini nggak nafsu jadi akhir. Ala kulli hal, walhasil jangan sembarangan buat undangan pernikahan. Buat undangan pernikahan kayak gitu juga ada kalimat Bismillah, ada kalimat Allah. Usahakan jangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang penting kalau bahasa Arab, kalau bahasa Arab jangan. Kalau misalnya pakai Latin, ada ulama yang memperbolehkan. Kalau mau tulis silahkan. Kalau mau kagak lebih bagus. Kalau mau Latin kayak undangan kan terkadang ada Latin tuh. Bismillahirrahmanirrahim, ada ayat Al-Qur'annya. Tapi kalau nggak ditulis lebih baik. Atau kita dulu di Palembang ditulis tuh setiap undangan, di bawah undangan sebelum dibuka, kan undangan kan panjang kayak gitu. Sebelum dibuka ditulis di situnya, jangan diletakkan di sembarang tempat karena di situ ada ayat Al-Qur'an. Akhirnya orang pada saat melihat itu nggak berani naruh sembarangan. Kalau misalnya orang tersebut masih melakukan, kita berlepas dari dosa karena kita udah memperingatkan di bawah undangannya. Tapi kalau nggak ditulis,
Akhir orang nginjak, ditaruh sembarangan, dibuang, ditaruh kotak sampah. Udah kita yang dosa. Yang dosa yang buat, bukan yang apa namanya, yang menerima. Namun kalau misalnya kita udah tulis di bawahnya peringatan, yang dosa siapa? Yang dosa yang nggak ngelakuin. Bebas kita akhirnya, karena kita udah memperingatkan. Jadi kata beliau, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan kalimat Allah. Dan juga di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim dan ar-rahman. Apa itu ar-rahman? Di sini disebutkan ar-rahman adalah al-mun'imu bijala'ilin ni'am. Zat yang memberikan segala nikmat seperti iman, afiat, rizki, pendengaran, penglihatan, dan yang lain-lainnya yang berupa asal nikmat. Seperti kita bisa ngelihat sesuatu. Asal mulanya dari mana? Dari mata. Kalau matanya kagak ada atau ditutup, ya kagak bisa melihat itu. Kita bisa merasakan suatu rasa, lidah. Itu nikmatnya gara-gara apa? Gara-gara asalnya ada lidah. Kalau lidahnya kagak ada, ya nggak bisa ngerasa. Nah, Ar-Rahman itu apa? Zat yang arti Ar-Rahman zat yang memberikan nikmat yang besar, yang asal muasalnya. Adapun Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Zat yang memberi nikmat secara terperinci. Maksudnya tetap Allah. Cuma itu nama sifat nama-nama Allah. Seperti apa? Tambahan iman. Iman sudah ada, namun ditambahkan lagi oleh Allah. Atau seperti nikmat. Nikmatnya udah ada, cuma diberkahi lagi oleh Allah. Rizki ada, cuma diluaskan sama Allah. Terus akal kan semua kita ada akal. Tapi akal tersebut ditajamkan, lebih kuat, lebih paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kuatnya pendengaran, kuatnya penglihatan. Daimul ihsani, apa arti daimul ihsan? Mutatabi'il i'ta wal in'am min ghairi qita'. Allah Subhanahu wa taala yang selalu berterusan memberikan pemberian yang banyak tanpa terputus. Cuma kalau kita ini terkadang mikir yang namanya iman itu kalau duit. Kalau bukan duit bukan nikmat. Kalau kagak duit bukan nikmat. Hatta makan kalau duit lagi kagak ada, saldo lagi kosong, kagak nikmat. Kita mikirnya kayak gitu. Padahal nikmat itu banyak. Hati yang gak sumpek itu nikmat. Ada orang duit banyak tapi hatinya sumpek, itu gak nikmat. Makan pun dia gak nafsu. Ada orang nih duitnya banyak, kaya raya, tapi dia diancam ada pikiran itu, gak nafsu makan, penyakitan akhirnya. Ada kolesterol, darah tinggi dan lain-lain, kagak nikmat. Makan ini gak bisa, makan ini gak bisa. Jadi jangan dipikir yang namanya nikmat itu duit. Orang kalau udah sakit duit ratusan juta, miliaran kagak bisa nyembuhin. Kalau Allah gak mau memberikan kesembuhan, gak bakal bisa. Berarti duit bukan sumber kebahagiaan. Walaupun ada yang bilang ya kebahagiaan semuanya dari duit, tapi bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah Allah. Segala sesuatu kalau dikaitkan dengan Allah akan bahagia. Duit kalau kita tahu kita kaitan kepada Allah, sedekah, kita ibadah, gak lupa dari Allah, itu duit bakal berkah, bakal nikmat, gak bakal sumpah, dan gak bakal ngerasa cepet habis. Kita kan terkadang baru gajian aja, udah habis aja gak taunya. Padahal baru gajian, kayak gak kerasa. Nunggu akhir bulan lagi, lama banget. Ini baru awal bulan. Itu namanya kurang keberkahan. Kurang keberkahan. Kita tahu kita punya mobil, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kita ingat Allah, jadi nikmat. Jadi sumber kebahagiaan itu bukan di duit, tapi sumber kebahagiaan itu di Allah. Makan, pada saat makan kita rasakan bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah. Bakal nikmat itu makan. Satu suap itu nikmat banget. Cuma kalau misalnya kita ngerasa makannya kewajiban, makan kayak biasa ngisi lapar doang. Cuma kalau kita rasakan ya Allah ini pemberian Allah nih, kita makan itu alhamdulillah. Banyak orang nggak makan, kita ingat itu jadi lebih nikmat lagi.
Jadi sumber kebahagiaan bukan di duit. Ada orang banyak duit tetap sumpah. Kita lihat ada orang kaya raya, populer, terkenal, bunuh diri, gantung diri. Kita terkadang pengen jadi artis, pengen terkenal bukan artis, pengen selebgram lah, pengen di Instagram itu banyak pengikut biar bisa endorse masuk duit, pengen YouTuber banyak subscriber, pengen kayak gitu, walhasil biar banyak pengikutnya, biar duitnya banyak. Ada orang duit banyak, pengikut banyak, terkenal di mana-mana, bukan di kotanya doang, bukan di negaranya doang, di semua negara internasional. Kagak kuat, bunuh diri. Emang itu sumber kebahagiaan? Bukan kan berarti. Kalau emang bahagia, ngapain dia bunuh diri? Bahkan dia berharap umurnya lebih panjang. Cuma kita lihat orang-orang yang sholat 2 rakaat subuh di masjid, orang yang sholat jamaah mulu di masjid, hati tenang-tenang aja. Kenapa? Segala sesuatu kalau dikaitkan kepada Allah nikmat. Berarti sumber kebahagiaan bukan di duit, di Allah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarah atau penjelasan dari Abda'u Bismillahirrahmanirrahim Da'imil Ihsani ini apa? Di sini disebutkan, Abda'u, aku memulai karangan kitab ini dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu semata-mata untuk meminta pertolongan kepada Allah yang rahmatnya sungguh luas. Jadi beliau memulai. Jadi ulama itu rata-rata kalau buka kitab, ngarang kitab, pertama kali dimulai dengan Bismillah. Kenapa? Harapannya agar mendapatkan rahmat dari Allah, diberkahi oleh Allah. Jadi ada 3 hal nih kenapa beliau mulai dengan Bismillah. Yang pertama, mengikuti atau menyontoh daripada Al-Quran. Karena Al-Quran kan mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang punya Bismillah, ayat itu cuma Bismillahnya masuk dalam surat, itu apa? Hanya Al-Fatihah. Kalau Alam Taro, Qul Huwallahu Ahad, itu Bismillah kan bukan ayatnya. Qul Huwallahu Ahad berapa ayat? 4. Bismillah kagak masuk. Yang masuk Bismillahirrahmanirrahim cuma di Al-Fatihah awal ayatnya. Walaupun di pertengahan ayat ada seperti di surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Ratu Balqis menerima surat dari siapa? Nabi Sulaiman. Dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau awal Al-Quran itu di surah Al-Fatihah. Apa awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya disebutkan Sab'ul Mathani, Ummul Quran, intinya Quran itu ada di Al-Fatihah. Dan ulama juga ada yang mengatakan intinya Al-Fatihah ada di Bismillah. Intinya Bismillah ada di dalam huruf ba-nya. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang kedua, karena beliau mengikuti yang pertama tadi, beliau mengikuti Al-Quran secara perurutannya, bukan secara turun. Secara perurutan. Karena urutan Quran pertama Al-Fatihah. Walaupun pertama kali yang turun bukan Al-Fatihah. Pertama kali yang turun surah apa? Iqra. Bukan Al-Fatihah. Jadi ngikutin urutan Al-Quran. Yang kedua, karena ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', dalam riwayat fahuwa ajzam, dalam riwayat fahuwa abtar. Setiap segala hal yang baik namun tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan aqta', terputus, gak bakal sempurna. Maka kalau membuka pintu, kalau mau baru beli rumah, peresmian toko, peresmian sekolah, potong pita, jangan potong pitanya doang, jangan tepuk tangannya doang, jangan congratulationnya doang, tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Segala sesuatu mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain bukan hanya terputus, adzab. Apa itu adzab? Penyakit juzam. Walaupun udah sampai habis, selesai, cuma nggak sempurna, belang. Adzab itu penyakit belang. Ada di sini walhasil warnanya bagus, di sini ada putihnya. Ada mengatakan lagi fahuwa abtar. Apa itu? Terputus keturunan. Intinya apa? Walhasil
segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah dan itu hal yang baik, gak bakal bagus, gak bakal sempurna. Walaupun sempurna, gak bakal berkah kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Buka toko, buka kios, buka warung, pagi-pagi bismillah. Masuk pintunya, mulailah sholat duha 2 rakaat. Ya, agar berkah. Buka toko kayak gitu juga. La faqra ma'ad duha, kata Nabi Muhammad. Tidak ada kefakiran dengan orang yang sholat duha 2 rakaat, gak berat. Ya, sholat duha kagak berat, 2 rakaat doang. Cuma karena kita gak kebiasa jadi berat. Ya, sampai saya punya nenek ngomong, lamaan kita ini minum kopi. Kita kalau minum kopi lama banget, ngabisin setengah jam. Sholat 2 rakaat, sholat 2 bentar. Ya, tapi kalau minum kopi kita tungguin tuh. Kopinya panas pun kita tungguin. Cuma kalau sholat 2 rakaat duha berat banget. Minum kopi ke dapur, masak air hangat. Ya, udah panas mendidih, kita kasih gula kan? Bisa aja. Udah jadi, kita dudukin, aduk-aduk, tunggu sampai kalau Palembang dedek apa namanya? Ampasnya turun. Udah itu sampai agak dinginan, ditungguin, tapi sholat kagak mau. Ya. Orang kalau misalnya sholat duha nggak bakal fakir. Usahakan setiap buka kios, buka toko, buka warung, buka apapun itu, kalau dalam usaha kita buka bismillah. Habisnya jangan buka untuk pelanggan dulu. Tutup lagi sholat duha 2 rakaat. Walaupun di toko nggak masalah. Biar tokonya dapat keberkahan. Setelah sholat duha baru buka. Insya Allah bakal laris. Insya Allah. Dan yang ketiga, beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau 2 ngikutin ucapan Nabi Muhammad. Kalau yang ketiga ngikutin perilaku Nabi Muhammad. Tidaklah Nabi Muhammad SAW memulai sesuatu kecuali dengan bismillah. Nabi Muhammad lihat, kalau misalnya mulai makan, diantaranya doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad nulis surat kepada kerajaan, mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad nulis surat kepada Raja Hercules kemana-mana, mulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum bismillah sebelum masuk ke dalam kalimat alhamdulillah, karena kita masih di muqaddimah, masih di permulaan. Habisnya muqaddimah tentang alhamdulillah, tentang sholawat, tentang masalah bid'ah sedikit, cuplikan lah bisa dibilang. Habisnya baru masuk ke dalam sifat-sifat Allah. Insya Allah di pertemuan akan datang kita jelaskan tentang hukum-hukum bismillah. Kapan bismillah wajib, kapan bismillah makruh, kapan bismillah jadi haram, kapan bismillah mubah. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.